Selamat siang, bersama saya Budi Wicaksono, Sarjana Hukum, Kepala Desa Karangmangu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Hari ini adalah kegiatan pelatihan komputer dengan tema komputer sehat. Bagaimana kita bermedsos yang tentunya untuk manfaat atas kerjasama dari Universitas Bina Sarana Informatika Tegal melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bawah komando Bapak Wardiono, Sarjana Ekonomi MKOM, dan teman-teman dari BSI, ada mahasiswi BSI yang KKL di desa kami, kemudian dari Forum Perangkat Desa, Ibu PKK, Ibu Guru TK. Alhamdulillah kegiatan ini sangat bermanfaat untuk desa kami, Desa Karangmangu. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya Universitas Bina Sarana Informatika Tegal. Mudah-mudahan selalu di depan, sukses, memberikan pencerahan kepada masyarakat Desa Karangmangu untuk lebih melek informasi atau melek komputer, dan tentunya dengan lembaga pengabdian dan penelitian ini sangat bermanfaat bagi kami. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Karma TV BSI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tegal hari ini sejak tanggal 12 sampai nanti tanggal 13 September 2020 melakukan pelatihan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Pelatihan ini adalah tindak lanjut dari kerjasama yang telah dilakukan oleh Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tegal dengan Desa Karangmangu, Kecamatan Tarub. Pelatihan yang kami laksanakan pada hari ini adalah pelatihan tentang Microsoft Word dan Excel untuk menunjang pekerjaan perangkat Desa Karangmangu. Hal ini dilakukan agar perangkat Desa Karangmangu mampu menguasai Microsoft Word dan Excel sehingga kegiatan sehari-hari itu bisa lebih cepat dan dapat membantu dalam melakukan layanan yang baik terhadap masyarakat. Pelatihan yang berikutnya adalah pelatihan tentang seminar media sosial dengan tema media sosial, dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Hal ini kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait dengan kriminalitas dan hukum. Yang berikutnya tentu ini juga disampaikan agar ibu-ibu juga bisa memproteksi diri dan mengawasi putra-putrinya dalam menggunakan media sosial sehingga media sosial ini bisa digunakan dengan baik sesuai dengan manfaat yang bisa didapatkan, yaitu seperti sebagai media komunikasi, media informasi, media publikasi, dan tentu ini sebagai hiburan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat Desa Karangmangu, dan kami dari Universitas Bina Sarana Informatika tentu membuka peluang pengabdian
pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan komputer, dan semua ini dilakukan secara gratis demi untuk menunjang peningkatan pengetahuan masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Karangmangu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lain? Ya. Kalau misalkan Facebook, kita lupa Facebook kata sandinya kan biasanya kalau udah main Facebook di HP kan nggak usah keluar, jadi nggak usah apa istilahnya ngerti kata sandi. Iya. Terus waktu itu kan aku mau ganti HP, jadi Facebook yang lama aku hilangin, aku bikin Facebook Yang baru. tapi masih nama yang sama. Itu Facebook yang lama bisa nanti nggak sama orang, maksudnya bisa dibaca apa gimana? Bisa juga, karena sebenarnya kayak laptop, kayak HP itu pada saat kita masukkan password itu Bu, itu dia ada yang namanya cookies yang bisa menyimpan data-data kita, ya. Makanya kadang di fasilitas laptop atau HP itu kan ada clear ya, ada clear history, itu nanti harus dibersihkan. Iya, itu masalahnya mau membersihkan kan kata sajinya udah bisa karena Facebook udah lama sekali sih nggak soalnya nggak Ibu berarti mau mengaktifkan kembali. Ingat info mau aku hapus tahu dihapus. hapus kata sandi, jadi kan nggak bisa. Oh Maksudnya gitu. hapus, Ya. menghapus. Ya ibu nanti kan buka kan berikutnya setelah HP baru ibu bisa buka Facebook kan? Iya, tapi nggak bisa Facebook yang lama. Kan Oh lupa kata yang lama. sandinya. Ibu ingatnya itu Facebooknya itu benar, passwordnya itu Passwordnya udah itu tapi salah terus. salah. Heeh. Ada dua kemungkinan Bu, ibu yang salah masukin passwordnya atau ada orang yang merubahnya. Iya, ada orang yang merubahnya. Karena biasanya yang namanya sistem kalau sama pasti mau nerima. Tapi kalau nggak sama sedikit pun itu nggak bakalan mau terima. Jadi ada dua kemungkinan Bu, ibu yang salah password atau ada orang yang merubahnya. Masalahnya kan biasanya kan kalau Facebook buka kata sandi kan biasanya ngasih nomor HP-nya berapa, nomornya Atau yang email. aku pakai nomor waktu itu bukan email, jadi nomornya udah nggak aku pakai, nomornya diganti nomor yang baru nggak bisa. Nah, saya baru ingat nih Bu, masalah nomor. Berarti itu kata sandi itu dikirim ke nomor yang lama. Iya, makanya. Nah, kalau nomor lama itu bisa dipakai sama orang ya bisa ketahuan. Nah, makanya Bu, nomor utama di HP, misalkan Ibu untuk daftar Shopee, untuk e-banking ya, yang ada di HP itu jangan pernah berganti nomor. Karena nomor itu menyimpan informasi tadi. Nah, kalau misalkan nomornya itu kita buang, itu ada informasinya Bu. Nah, itu bisa dibuka sama orang yang pinter. Passwordnya apa, udah ketahuan. Betul, makanya kadang kalau misalkan nomor HP-nya hilang, itu ibu langsung lapor ke operatornya, tolong diblok. Tolong diblok, kemudian ibu diganti dengan kartu yang baru dengan nomor yang sama. Itu bisa seperti itu. Itu memang membahayakan. Sama juga ya Bu ya, ini saya baru ingat juga. Misalkan ibu punya HP ya, tapi isinya itu sangat penting. Misal ada password, ada foto-foto yang khusus keluarga lah gitu pribadi ya. Kemudian ibu menservis di tempat. Ya. Nah, itu kadang orang-orang servis itu kalau iseng itu dikopiin kalau ada video disebarin, itu bisa juga terjadi seperti itu. Makanya kalau saya HP saya kalau udah rusak nggak bakal saya servis di tempat, mending aja beli maning. Karena ini pernah kejadian dia itu punya HP, mohon maaf ada video surnya di servis, tukang servis itu bisa baca kan? Di share tukang servis, di share sama tukang servisnya, padahal dari orang yang share itu tukang servisnya kena hukuman ini karena mendistribusikan dan mentransmisikan
sama juga kita juga kena karena kita adalah pelakunya. Padahal Nggak sengaja. Itu makanya hati-hati gitu. Itu bisa. Tapi kalau yang jujur ya enggak terjadi. Tapi kan masalahnya di tempat servis itu orangnya jujur apa enggak kan seperti itu kan. Gitu. Saya juga khawatir kalau misalnya HP harus diservis. Tapi saya kalau servis di tempat servis yang resmi saya sih. Kan di Tegal ada tuh tempat servis di Citraland, depan Citraland itu ada servis resmi handphone, terus kemudian apa laptop. Nah itu kalau misalnya ada apa-apa berarti terus itu tuh tanggung jawabnya. Dan dia saya rasa punya apa ya, punya SOP dan aturan main tentang etika kerja, ya kan. Beda kalau yang counter-counter biasa itu kan pemilik sendiri kan terserah, nggak ada apa ya istilahnya etika, nggak ada peraturan. Kalau ini ada, jadi kemungkinan dia berbuat yang tidak baik itu lebih kecil daripada counter-counter yang biasa. Seperti itu. Mohon maaf ya Bu, ini bukan menjelekkan counter-counter biasa enggak, tapi ya kita harus was-was, harus waspada sekarang. Itu seperti itu. Monggo Bu, yang lain. Satu lagi tuh. ya Monggo, ya Bu. ini sama dengan katanya dalam Facebook. Kebetulan kan kami saya jualan di apa ya, di Facebook also. Waktu itu mau posting jualan atau dagangan sama saya, terus ada notifikasi gini, akun Anda sedang bermasalah. Dan ternyata teman saya yang jualan juga begitu banyak. Itu kenapa ya Pak? Maksudnya, kenapa ada notifikasi akun Anda bermasalah kayak gitu semua? Kadang ada kata-kata apa ya dialihkan ke bahasa Amerika itu ya, Inggris apa gitu. Oke, memang kasus-kasus seperti itu terjadi ya. Pak Lurah kita tuh apa namanya orang hukum nih. Kalau saya bukan persepsi bahas hukum ya Pak Lurah, persepsi di teknologi. Jadi memang kayak Shopee, kayak Lazada itu Bu, saya baca sering terjadi kasus-kasus dia sudah pernah transfer uang, tapi ternyata uangnya itu dia dapat feedback bahwa uang itu nanti akan dikembalikan ya ke rekening milik kita. Tapi ternyata itu tidak terjadi, tapi ternyata dibajak sama orang lain gitu. Jadi kesannya bahwa transaksi yang dilakukan di Shopee misalkan itu dibatalin sama kita, padahal kita nggak pernah batalin gitu. Dan akhirnya uang itu tidak pernah balik lagi ke kita, tapi balik lagi ke orang. Itu sering terjadi, apalagi yang transaksi-transaksi itu besar. Makanya saya kalau kayak beli HP, beli laptop, nggak pernah pakai yang namanya online. Saya mendingan ke counter-counter resmi yang punya nama, dan itu pastinya kita akan lebih percaya daripada yang online. Itu kasus itu banyak sih Bu sebenarnya Bu yang terjadi, dan itu ternyata apapun yang ada di Shopee itu tidak semuanya aman. Karena ternyata ada di belakang itu yang rese lah istilahnya. Kok bisa sih terjadi bahwa saya sudah bayar sekian, tapi kok ternyata ada notifikasi kalau saya pembayarannya dibatalin, ya, dengan apa namanya menyatakan bahwa barang itu habis atau bagaimana, dan ternyata uangnya itu nggak kembali ke kita, tapi kemana tahu itu loh. Nah dari pihak Shopee kan kalau misalkan dari sistem itu kan bacanya berdasarkan sistem yang masuk ngelognya. Makanya kalau misalkan ada notifikasi suruh ngetik misalkan PIN atau kode apa, itu jangan pernah dilakukan. Takutnya itu adalah yang terjadi kayak tadi. Kalau misal Ibu melakukan, ya itu bisa saja dinyatakan itu pembatalannya sah. Padahal bukan Ibu yang melakukan tapi orang lain, karena dikirim tapi Ibu melakukan. Nah itu memang susah sih Bu, pokoknya hati-hatilah gitu ya. Oke, cukup ya, tiga cukup penanya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan?